Bini bang? Iya, istri. Lagi tukang jahit? Bukan. Itu ada benang-benang. Tukang jahit. Pak Ustadz. Tadi istri telepon. Nah yang saya bingung nih istri siapa ya tadi? Nah, jadi nggak boleh itu membatalkan puasa. Jangan sampai nanti orang kaya enak banget dong. Wah capek-capek gue pegel infus aja. Vitamin gitu C kan. suntik. 2 botol. Yoi, pas meeting seger. Lu kenapa lu anak buah lemes-lemes gua dong? 2 botol. Nggak punya bekal. Nggak ada bekal, habis. Palanya habis. Habis. Tinggal Ya udah tinggal kosong. Muflis orang yang udah merugi. Gitu, orang yang kita gibahin masih nggak terima. Nah, Ntar dosa dia buat kita. betul. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya ini aku lagi mau syuting. Kamu mau kemana? Ke salon. Ngapain? Narik benang. Ya Allah, kan udah ditarik sama dokter kemarin. Benang sesar. Ini benang apa sih? Udah dah, nggak usah macam-macam dah. Pakai tarik benang buat muka, buat dagu itu. Pakai suntik serum. Udah suntik vaksin aja belum kelar, kita tiga kali ini, kurang sekali lagi. Iya. Jadi aku suntik dulu ya. Ya udah mulai. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bini bang? Iya, istri. Lagi tukang jahit? Bukan. Itu ada benang-benang. Tukang jahit. Pertama ada benangnya tukang jahit. Benang kecantikan. Oh, istri. Narik-narik itu benang itu. Istri menarik benang kecantikan. Cuman saya bingung Pak Ustadz. Tadi istri telepon. Nah yang saya bingung nih istri siapa ya tadi? Nah, gimana sih yang punya istri? Istri saya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz. Nah ini saya mau tanya sama Pak Ustadz nih. Ya kan? Apa namanya hukumnya nih emak-emak sekarang kan yang namanya perawatan tuh dia kadang-kadang suka lupa bahwa perawatan ini sudah melebihi dari apa yang memang seharusnya. Ya kan? Dia nggak tahu kalau ternyata perawatan ini sudah merubah apa yang sudah Allah kasih. Nah itu kadang-kadang suka lupa nih. Kita bahas Pak Ustadz ya. Oke. Setelah ini. Oke. Selamat datang di Bedug Maghrib ya. Ingat ya, yang namanya menunggu sabar. Semua pasti ada waktunya. Saya belum salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nungguin dari tadi kan. Oke, Pak Ustadz gimana tuh Pak Ustadz? Mama sekarang perawatan, suntik, tanam benang, tanam padi, tanam saham. Susuk dianggap tuh biasa, katanya pokoknya ditempelin gitu. Jadi suka lupa kalau itu sudah melewati batas. Gimana Pak Ustadz? Pertama itu udah fitrahnya perempuan ya. Dia mempercantik diri. Mempercantik diri. Dan itu sesuatu yang memang nggak bisa diapain tuh bang. Udah setelan pabriknya udah begitu. Justru kalau laki yang demen begitu, wah itu yang repot kan. Cocok gitu ya. Nah, cuman masalahnya walaupun itu fitrah, Allah juga sudah mengatur supaya mempercantik apapun bentuknya jangan sampai merubah. Itu intinya. Yang perlu dicatat, jangan sampai merubah. Kan mempercantik itu boleh. Dihias boleh. Ya, itu fitrah. Tapi jangan sampai merubah bawaan pabrik yang sudah Allah setting dari sananya. Itu berarti masuk bagian dari orang yang tidak bersyukur. Kalau dimodifikasi chassisnya gitu, bodinya ditambah-tambah itu kan contoh gini bang, yang lagi rame itu sekarang extension rambut, nyambung rambut, bulu mata juga extension. Bulu mata. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul wasilah wal mustausilah. Kata Rasul, Allah itu melaknat orang yang menyambung rambut dan yang menyambungkannya. Dilaknat sama Allah. Tapi ulama itu berbeda pendapat. Harus dilihat yang haram mutlak itu ketika yang disambung dengan rambut asli punya manusia yang sudah mati, yang sudah meninggal. Kan ada tuh rambut palsu tapi dari manusia juga. Nah itu yang haram mutlak.
Tapi ketika dia sintetis, itu berbeda pendapat. Oh. Ada yang membolehkan, ada yang enggak, dengan catatan harus atas izin suami, kayak gitu-gitu. Nah ini emak-emak harus tahu supaya dia enggak yang berpikirnya terlalu sempit gitu. Intinya satu, kalau mau menghias punya suami, ya harus izin suami, atas ridho suami. Kalau kata suami, kan ada perempuan bang ya, dandan dulu baru izin. Harusnya izin dulu, saya mau kondangan, boleh nggak nanti mempercantik diri apa segala macam. Kalau udah dandan segala macam, suami lagi megang handphone kan, masya Allah, barong saya mana nih? Merah, hijau, kuning atau apa deh. Iya. Jadi boleh-boleh aja, tetapi ketika itu merubah dan harus dilihat dulu komposisi merubahnya itu dengan sesuatu yang mengandung unsur haram nggak? Iya. Kayak tadi itu kan nggak boleh karena rambut manusia juga. Rambut manusia, itu nggak boleh. Banyak nih ada sulam bibir, operasi plastik, tapi yang tidak boleh jelas-jelas itu adalah operasi kelamin atau transgender. Kalau Transjakarta masih boleh. Itu masih boleh. Masih aman. Kalau transgender di Transjakarta nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Transgender ya nggak boleh. Nggak boleh itu tanggung resiko masing-masing. Nah, tapi kita mau ke ini nih Pak Santi. Lagi puasa nih. Mak-mak perawatan kecantikan dengan yang namanya suntik serum. Suntik, artinya memasukkan sesuatu dalam tubuhnya. Oke. Setelah ini Pak Santi. Oke, siap. Udah nggak sabar. Buru-buru ya? Enak ya suntiknya ya? Iya. Santai. Mantap, santai. Tinggal ini dong minum-minum. Iya, belum ada minumnya ya, maaf Ustaz. Habis buka kita minumnya. Namanya juga menunggu bedug maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. Kita kembali lagi di menunggu bedug maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. pengen cantik, suntik serum, masukkan sesuatu dalam tubuhnya. Iya. Cos. Baru sadar, oh my god, astagfirullahaladzim, ini puasa. Tapi boleh nggak ya? Nah, gimana? Oke. Selama yang disuntikkan itu untuk kesehatan ya. Contoh kemarin MUI sudah melakukan fatwa untuk booster boleh dalam keadaan berpuasa karena ada alasan kesehatan. Itu intinya. Nah, kalau vaksin ini kan sesuatu yang memang sudah diharuskan pemerintah. Kalau serum ini kan untuk hanya mempercantik. Jadi ada pilihan kenapa enggak sehabis buka puasa. Kalau vaksin itu kan ngejar deadline kan, mau keluar kota harus booster dan lain sebagainya. Apalagi sekarang mudik pun harus syaratnya dengan booster. Vaksin ketiga booster. Yang membatalkan puasa itu adalah suntik dalam bentuk infus. Masuk aliran darah. Masuk aliran darah. Karena itu jenisnya makanan yang dicairkan, Bang. Iya, infus itu makanan yang dicairkan. Jadi nggak boleh, itu membatalkan puasa. Jangan sampai nanti orang kaya enak banget dong. Wah, capek-capek gue pegel infus aja. Vitamin gitu C kan. suntik. 2 botol. Yoi, pas meeting seger, lu kenapa lu anak buah lemes-lemes gua dong? 2 botol. Iya. Infus. Itu yang membatalkan adalah suntik dalam bentuk infus. Serum itu bisanya dimembatalkan ketika belum jatuh wajib. Nggak penting-penting banget deh. Masih bisa kok ntar habis diatur, masih bisa diatur waktunya lah. Nah, lebih baik ntar kalau udah buka puasa. Buka puasa, oke. Jadi intinya itu sebenarnya membatalkan lah ya? Iya. Ya, oke, itu membatalkan. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan nih mak-mak sekarang kan punya pengajian, grup pengajian, alhamdulillah kita senang banget ya. Mama punya grup pengajian, membentuk komunitas sedekah Jumat Barokah, sedekah subuh, sedekah maghrib, sedekah isya, sedekah duha, sedekah zuhur, sedekah nggak lo? Sedekah nggak lo? Ya, itu komunitas. Kemudian apa yang dia sedekahkan di post. Ya mungkin sebagai bentuk laporan kepada para donatur ya. Ini ya sudah kita post ya. Tapi sebagian orang melihatnya ini adalah sebuah fenomena sedekah tapi ria. Nah, apakah juga kita bisa melihat dari sudut pandang lain nih tentang fenomena seperti ini, Pak Ustaz? Jadi gini, dalam surah Al-Baqarah di salah satu ayatnya Allah menjelaskan sedekah secara terang-terangan itu baik. Sedekah secara diam-diam itu lebih baik. Pilihannya antara baik dan lebih baik, nggak ada yang buruk nih. Nggak ada. Tapi ada satu kehebatan buat dia yang bersedekah terang-terangan.
Karena akan berlaku multi level marketingnya Allah. Contoh, Bang Bedu sedekah, posting. Ada yang saya lihat dong, wah Bang Bedu sedekah, gue juga pengen sedekah. Memotivasi orang untuk Memotivasi. melakukan hal-hal yang baik. Betul. Karena ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa seseorang menunjukkan kebaikan, nunjukin doang nih Bang, nunjukin kebaikan, maka dia dapat pahala sama dengan yang berbuat kebaikan. Timbang nunjukin doang. Timbang menganjurkan nunjukin doang. Nah, berarti orang posting kebaikan itu bisa jadi dapat pahala sedekah juga ketika ada yang bersedekah gara-gara dia. Tapi ini yang jadi catatan, orang yang Kalau itu jadi bumerang, kalau jadi senjata yang balik menyerang kita. Nah, ada satu catatan, kalau kita suka posting sedekah, tapi postingnya jangan yang lebay ya. Posting nasi kotak yang ditunjukin cincinnya. Gitu. Kasih kotak, kasih tangannya di atas kotak udah cincin semua. Nah, itu. Kasih kotak kan bisa begini ya. Itu lebih jelas riaknya kalau itu. Ini biasa, malah kadang dia ngasih tausiah dikit-dikit. Yuk teman-teman yang punya rezeki kita berbagi, saya alhamdulillah. Nah, itu harus diimbangi yang diposting-posting itu dengan sedekah yang kita diem-diem supaya balance. Supaya imbang. Kalaupun ada unsur riak di sini, bisa dihilangin dari sini. Misalnya Jumat siang saya posting nih, tapi ntar sore abis asar sendiri datang gitu diem-diem, sembunyi-sembunyi ke janda sebelah nih. Janda tua. Oh iya, untuk tua. Iya, kita bantuin. Kalau janda muda kita nikahin. Ya, enggak. Iya. Di mana tuh masalah? Di mana tuh? Janda tua bantuin, tapi nggak ada yang tahu tuh, nggak diposting, nggak ada yang tahu, kita doang. Nah ini nih yang bisa menghilangkan riak yang ada di postingan. Iya betul. Jadi diimbangin. Karena kalau zaman sekarang kan kebanyakan nih ya, harusnya kan tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Nah Betul. sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri IG story. Iya betul. Gitu ya, kebalikannya. Iya, oke. Pak Ustadz, nanti lanjutin lagi Pak Ustadz. Oke, siap. Masih banyak hal-hal yang mau saya tanyakan lagi ke Pak Ustadz, terutama untuk emak-emak yang banyak banget kegiatan selama puasa nih. Salah satunya adalah membicarakan. Gibah, gosip. Membicarakan kapan maghrib tiba. Iya. Di sini aja, menunggu bedung maghrib. Sabar, semua pasti ada. Waktunya. Terima kasih. Kamu masih menyaksikan program terbaru dari kanal Bedu, yaitu Menunggu Bedu Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, ini kalau kita ngomongin mama, kita jatuhnya gibah kan ya Pak Ustadz? Iya kan ngomongin tapi sambil nasehatin. Iya. Kalau mama ngomongin mama, jatuhnya? Daripada ngomongin emaknya. Bagaimana Pak Ustadz ada mama nih saat menjalankan puasa tanpa disadari ternyata mama itu melakukan sebuah conversation, sebuah pembicaraan. Mama bule kayaknya. Boleh. Sebuah talking ternyata dia talking about someone, membicarakan tentang seseorang, dan akhirnya itu jatuhnya berguncing. Iya. Menggibah. Ini bulan Ramadan ini bulan yang paling unik di antara sekian banyak bulan-bulan dalam tahun Hijriyah ya. Artinya bagaimana dengan hukum puasanya itu dia. Oke. Jadi di bulan Ramadan inilah nanti terkait dengan masalah gosipnya emak-emak nih, gibahnya. Bulan Ramadan ini kenapa dibilang bulan paling unik? Karena kebaikan kita yang sedikit sama Allah dilipat gandakan nih. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Allah. Jadi amal jariyah, namanya amal jariyah, dia ngalir terus. Tapi hati-hati dengan keburukan yang cuman sedikit, itu juga sama dosanya dilipat gandakan juga. Astagfirullahaladzim. Itu jadinya dosa jariyah. Nah maka ngegosip ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tidak, tapi merusak pahala puasa. Wah, rugi jatuhnya. Kalau namanya rusak, reject nggak enak dong. Nah, ada bentuknya nggak bisa dimanfaatkan. Benar. Kenapa Rasulullah itu berpesan, jalanilah puasamu tahun ini selayaknya engkau tidak akan bertemu lagi dengan puasa tahun depan. Jadi bawaannya tuh pengen ngasih yang terbaik aja. Pengen gibah, sayang nih takutin ntar tahun depan gue nggak ketemu lagi, namanya umur nggak ada yang tahu kan. Jadi dia pengen memberikan yang terbaik. Dan hati-hati, saya nih Bang Bedu misalnya umroh, tahajud, semua ibadah kita kan punya pahala tuh. Salat berjamaah 27 kali lipat, belum lagi kita puasa sunnah, nanti ada puasa Syawal.
Itu semua tuh akan tidak jadi apa-apa cuma gara-gara dua hal yang bisa ngegrogotin. Yang pertama Gibah, yang kedua fitnah. fitnah. Rasulullah beliau bersabda dalam hadisnya, waqalan Nabi, al-ghibah wal fitnah tuzilul amal saleh. Gibah dan fitnah nggak sadar itu bisa ngegrogotin pahala kita. Yang repot pas kita mau balik ke Allah udah nggak punya oleh-oleh, Nggak punya bekal, nggak ada bekal, habis, pahalanya habis. Tinggal ya udah tinggal kosong, muflis, orang yang udah merugi. gitu, orang yang kita gibahin masih nggak terima. Nah, Ntar dosa dia buat kita. betul. Serius. Sebenarnya orang yang gibah itu yang rugi kita. Iya. Pahalanya kita buat dia, dosanya dia ke kita. Iya, ruginya banget teman-teman. Betul. Bener-bener rontok tuh jadi manusia tuh. Rontok. Kitanya pahala rontok, rontokan dosa dia ke kita. Aduh, jangan gibahin orang deh Pak Ustadz. Iya, mendingan kita gibahin apa kayak jin gitu ya. Makanya kayak saya Pak Narji waktu itu Pak Ustadz ya. Nah. Siapa? Narji. Iya. Narji. Saya Narji kan temenan Pak Ustadz. Nah sekarang alhamdulillah baik-baik aja kita. Oh, tapi Anda dengar nggak gitu? Enggak gitu. Nah, itu kita akan membahas lagi masalah itu. Jadi ternyata bahwa gibah itu rugi deh kalau kita rugi orang. Bener. Rugi buat kita, nggak ada untungnya. Nikmatan juga nggak ada, ya kan? Cuman kesenangan yang sesaat yang tidak ada manfaatnya buat kita. Rugi kalau kita balik ke Allah nggak bawa apa-apa. Benar. Udah gitu sudah nanggung dosa orang yang kita gibahin lagi. Betul. Rugi banget ya. Nah, bagaimana nih dengan kalau misalkan kita pasang status nih Pak Ustadz nih. Oke. Pasang status nih. Alhamdulillah ya Allah di Ramadan tahun ini aku masih diberi kesempatan untuk sholat tahajud. Masih bisa diberi kesempatan untuk sholat duha. Baru aja selesai duha nih ya Allah, nikmati sholat duha. Betul. Tapi di status. Karena kita nggak bisa juga langsung nilai orang yang pasang status lagi ibadah kita anggap tuh ria, nggak bisa juga. Nggak bisa gitu ya. Semua itu kan tergantung hati. Sedalam-dalamnya lautan ada alat yang bisa ngukur, tapi kalau hati itu nggak ada yang bisa ngukur. Semua tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi tugasnya ke kita sekarang. Orang mau bikin postingan apapun yang harus menjaga hati itu kita. Makanya ada stimulus, ada respon. Stimulus itu dari luar. Orang mau posting apapun, tinggal gimana kita merespon. Itu yang Allah mau tahu. Nah, responnya kalau ketemu yang gitu, banyakin husnuzon aja. Berbaik sangka saja. Baik sangka. Mungkin memang dia ingin memberitahu bahwa dia ingin bersyukur pada Allah, betul. Bahwa masih diberi kenikmatan untuk bisa beribadah. Benar. Yang mungkin tahun-tahun kemarin dia belum bisa lakukan, tapi tahun ini dia bisa lakukan. Mungkin ini dianggap juga sebagai agar teman-temannya lagi melihat bahwa iya ya nikmat ternyata ibadah ya gitu. Doain aja. Orang berbuat baik kita doain, orang jahatin kita doain. Itu hidup nikmat, nggak ada dendam, nggak ada iri hati, tenang jadi. Masya Allah, jauh dari penyakit insya Allah. Luar biasa Pak Ustadz, ternyata hatinya penuh dengan kecintaan ya Pak Ustadz. Masya Allah. Jauh dari iri dengki, jauh dari dendam. Semua yang dinasihatkan ke kita adalah semua kebaikan, cinta semua. Nah makanya kalau kita merespon sesuatu, memang kebijaksanaan seorang, kedewasaan seorang itu dilihat dari bagaimana dia tuh merespon sebuah masalah yang datang dalam dirinya. Benar. Kalau kita udah uzon aja bawaan sama masalah yang datang, aduh, apalagi sampai marah-marahin Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai dah. Karena apa? Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau kalian sudah berprasangka buruk terhadap Allah, Masya Allah. Betul. Jangan sampai. Hidup juga jadi buruk, Bang. Hidup jadi buruk. Oke. Kita kemana nih? Mau kemana? Pertanyaan selanjutnya. Oh iya. Sahur semalam, sebelum sahur lagi bahagia-bahaganya suami baru pulang dinas, udah lama nggak ketemu sama istrinya. Biar kata di malam puasa ya kan, bulan Ramadan, tapi kan malam halal Pak Ustadz ya, untuk perang-perangan. Perang beneran dong. Oh ya perang-perangan. Ntar jadi anak-anakan. Ya namanya juga lagi enak-enakan. Ntar jadi anak-anakan. Nah pas blas sahur kelewatan, lupa mandi wajib, udah masuk puasa. Apakah boleh dijalankan puasanya itu Pak Ustadz? Puasa ini dia kategori ibadah yang niatnya ringan, menjalankannya berat. Niatnya ringan, menjalankannya berat. Nah itu contoh. Iya. Cukup dengan minum air putih, boleh nggak kita puasa? Boleh. Jadi asal dia niat saja udah boleh puasa gitu. Cuman kan ngejalaninnya berat puasa itu kalau nggak dengan sahur. Nah maka tadi apa pertanyaannya? Lupa. Kalau suaminya nih, suami istri lupa mandi wajib tuh, udah sampai
subuh sampai bangun udah imsak ya kan, udah sholat subuh, tapi dia lupa mandi wajib. Betul. Puasanya boleh nggak tuh dilanjutin tanpa niat gitu? Kenapa tadi saya sampaikan di awal, dia tetap sah puasanya walaupun hanya dengan niat, walaupun Mandi wajib. belum sahur dulu. Oh belum sahur. Tenang, santai. Iya. Belum sahur. Kedua, tetap puasanya sah walaupun belum mandi wajib, karena mandi itu nanti terkait dengan urusan sholat. Betul. Ya, puasanya jalan, tapi ingat mandi wajib dulu sebelum sholat subuh. Jangan sampai lu puasa nanti nggak sholat subuh, atau sholat tapi nggak sah gara-gara belum mandi junub. Iya. Gitu. Jadi yang bagus itu ya abis selesai, waduh lupa nih, yaudahlah Bismillah, niat deh tetap puasa, mandi junub dulu baru sholat subuh berjamaah. Lagi ada Aisyah nanggung. Aturan mah habis taraweh. Namanya jatuhnya kan dia mungkin dia cari bagusnya cari yang sepertiga malam kali Pak Ustaz. Pas lagi pada tidur semua. Ini sepertiga jam yang ada. Ustaz, waduh luar biasa dah. Hari ini akhirnya kita dapat lagi ilmu dari Pak Ustaz. Amin. Sama-sama. Senang saya kalau Pak Ustaz kemarin itu ilmu saya nambah. Siap. Jadi saya semakin berhati-hati dalam melangkah karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini sudah ada batasan-batasan. Insyaallah. Makasih Pak Ustaz ya. Siap. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan Menunggu Beduk Maghrib. Jangan lupa saksikan terus Menunggu Beduk Maghrib hanya di kanal Beduk setiap hari, jamnya ada di sini ya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saksikan terus Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih Mas. Siap.